Saya mengimpikan kelas yang membuang sampah pada tempatnya. Aku harus datang tepat waktu dan aku menghormati guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Wonokarto, Bu Nur Hayati SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di UPTD SD Negeri 1 Wonokarto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberi nikmat kesehatan untuk dapat hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk membawakan acara sekaligus menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara ketiga itu inti, acara terakhir penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala kita berdoa agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Nur Hayati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Oke, niku mawon pun bunyi niku. Ampun. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat beraktivitas hari ini, mengikuti kegiatan hari ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun.
Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sungguh luar biasa pada hari ini. Kegiatan ini sangat baik bagi kita semuanya, bahwa pada hari ini Pak Edi akan melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mudah-mudahan apa yang nanti ilmu yang diberikan oleh Pak Edi ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Karena budaya positif ini sangat baik sekali kita terapkan kepada siswa kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini akan menumbuhkan karakter murid. Misalnya program kejujuran, misalkan anak akan jujur di mana saja berada, dia akan jujur untuk melakukan perbuatannya. Bila dia salah akan mengatakan salah, bila ia benar juga akan mengatakan benar. Nah, ini sangat bagus sekali karena ini akan akan membuat kecapaian keselamatan bagi anak didik kita. Keselamatan itu juga keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu mari kita sama-sama pada kesempatan hari ini mari kita ikuti dengan sesama. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ferdian dapat bermanfaat bagi kita sendiri terutama dan bagi murid-murid semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Itu saja yang saya sampaikan Pak Edi dan Bapak Guru semuanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bu Nur. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi pada kegiatan siang hari ini kita akan berdiskusi bersama, kita akan belajar bersama mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Betul seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita. Kebiasaan-kebiasaan itu memang betul harus kita tanamkan agar anak-anak kita ini mempunyai karakter dan sifat dan watak yang berlandaskan Pancasila. Baik Bapak Ibu, lanjut kita ke materi. Betul seperti yang dikatakan oleh Bu Nur bahwa budaya positif itu memang harus kita terapkan di sekolah kita. Karena apa? Agar anak-anak kita mempunyai sifat, memiliki karakter dan kebiasaan yang baik. Tadi sepertinya ada yang sempat bertanya, diseminasi itu apa toh? Itu ya Pak Bu ya. Jadi diseminasi itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi setelah saya mempelajari modul di pembelajaran guru penggerak itu di modul 1.4 itu mempelajari tentang materi budaya positif. Nah, di tugas aksi nyatanya saya diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman saya kepada Bapak Ibu terkait budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Tadi sudah disinggung oleh Bu Nur, tapi saya pengen mendengar pendapat teman-teman yang lain. Kira-kira apa itu budaya positif? Monggo yang punya pemikiran. Kebiasaan yang baik. Pakai mic Bu. Monggo. Nanti semuanya kebagian. Menurut saya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Iya. Ada yang lain? Monggo 3 orang atau semuanya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu hidup terus Pak. Monggo Pak Wicak, apa itu budaya positif? Didekatkan mic-nya Pak, biar terdengar Pak. Bu Yani kayaknya mikirnya beneran ini. Apa Bu Yani? Yang Bu Yani tangkap apa tentang budaya positif itu? Budaya, kita kan mengenal budaya itu kan kebiasaan yang menjadi yang melekat di masyarakat toh. Nah, jadi budaya ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya ini ada karena
kebiasaan tuh Bu. Jadi harapannya kita nanti itu di sekolah membiasakan anak-anak ini apa? Misalnya kita sudah mencoba untuk melakukan pembiasaan sholat berjamaah. Nah, harapannya apa? Agar kebiasaan-kebiasaan itu tadi menjadi budaya. Nah, intinya seperti itu Bu. Banyak sekali yang lain. Kita membiasakan piket di lingkungan, kita mengajarkan piket di kelas, itu juga salah satu budaya. Nah, pemerintah ini kan terus menggencarkan apa namanya itu profil pelajar Pancasila. Betul, karena memang tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya kita ini seorang guru harus menanamkan keyakinan universal. Keyakinan universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini harapannya nanti anak-anak kita itu mempunyai 6 profil dimensi pelajar Pancasila tersebut. Bapak Ibu, ini di pertemuan kita hari ini akan membahas 1, 2, 3, 6. Ada 6 materi Bapak Ibu. Yaitu yang pertama tentang disiplin positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Banyak sekali ya Bapak Ibu materinya. Nah, ini materi-materi ini sudah saya pelajari dan alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas. Dan mari kita, bukannya saya menggurui, tapi saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu, ingin bertukar pendapat terkait dengan konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini artinya disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa toh? Monggo yang mau berpendapat disiplin. Disiplin itu apa? Pak Dam? Apa Pak disiplin itu Pak? Ini pengertian disiplin positif. Kalau kata disiplin ini apa? Disiplin itu melakukan sesuatu yang ada nilainya. Oke, ada nilainya. Betul ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada nilainya ya nggak mungkin dilakukan ya Bapak Ibu. Ada yang lain? Disiplin. Kita sering, ayo disiplin, ayo disiplin. Nah, kira-kira disiplin itu apa? Patuh, peraturan gitu Bu ya. Ya betul, jadi disiplin itu taat, patuh, peraturan. Jadi kalau kita belajar tentang hal-hal yang positif ya kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif agar anak itu dapat belajar gitu. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sering melakukan sesuatu itu karena motivasi ya Bapak Ibu. Nah, ternyata menurut penelitian oleh Dian Gosen ini, dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, atau semua orang lakukan itu ada 3 motivasi ini Bapak Ibu. Dalam melakukan apapun. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat penghargaan atau imbalan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah menurut Bapak Ibu, kalau kita memakai helm itu Bapak Ibu, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ada lagi. Nah Bapak Ibu perhatikan, 2 motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari luar atau dari eksternal. Misalnya kalau saya nggak pakai helm nanti akan ditilang polisi. Tetapi sebenarnya peraturan itu dibuat ada maksud lain Bapak Ibu.
kalau kita meyakini dalam diri kita bahwa memakai helm itu tidak hanya untuk menghindari polisi. Bisa saja kita meyakini kalau pakai helm itu untuk keselamatan kita. Nah itu kita mau ada polisi mau ada enggak pasti pakai helm. Nah ini adalah motivasi yang dari diri. Nah tujuan kita Bapak Ibu, tujuan kita untuk mendisiplinkan anak itu adalah kalau bisa kita memilih motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita suruh kebiasaan sholat berjamaah. Mungkin mereka awal-awal masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi kita harus terus melakukan pembiasaan. Kita juga jelaskan apa sih manfaatnya sholat berjamaah, agar hati mereka terbuka, agar keyakinan mereka untuk sholat itu datang dengan sendirinya, tanpa disuruh. Nah kemarin saya sudah melihat ada beberapa kelas yang tidak perlu disuruh, mereka sudah wudhu sendiri, sudah datang ke musola sendiri. Alhamdulillah itu sudah banyak berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini kita tadi berbicara tentang hukuman dan hukuman. Nah ternyata Bapak Ibu dalam dunia pendidikan itu tidak mesti semuanya itu harus hukuman. Jadi ada 3 perlakuan yang harus kita lakukan di dalam sekolah dalam menangani suatu kasus. Yang pertama yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman ini Bapak Ibu ini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misal ada anak datang terlambat, langsung kita suruh keliling lapangan. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu, karena di zaman sekarang ini sebisa mungkin pelanggaran yang tidak berat itu tidak boleh diberi hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi ini sifatnya sudah kita sepakati bersama-sama. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah ini nggak apa-apa, ini boleh. Karena kita sudah melakukan kesepakatan. Nah bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah tapi ini ada pembaharuan Bapak Ibu, kesepakatan itu harus dengan siswa. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini hanya pada kasus-kasus tertentu, pelanggaran-pelanggaran yang ringan, tidak untuk pelanggaran berat seperti contohnya tadi, pelanggaran fisik tidak bisa diterapkan Bapak Ibu untuk restitusi ini. Nah lanjut kita akan bahas keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Dulu ketika kita awal sekolah itu peraturan kelasnya apa? Nah, anak harus menaati. Kalau sekarang keyakinan, kira-kira apa Bu Anja? Ngapa kok jadi keyakinan? Iya, kalau keyakinan kan jelas dia memiliki. Monggo Bu. Peraturan itu ya. Monggo Bu Anja, ngapa kok keyakinan kelas? Apa sih? Tadi sepertinya ingin mencurahkan sesuatu. Biar nggak ngantuk Bu Anja, ayo. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ini kalau menurut saya ya karena perubahan kurikulum tadi Pak. Jadi kalau dulu itu memang ada peraturan keras, buanglah sampah di tempatnya. Kalau dulu kan jangan membuang sampah sembarangan gitu, mesti membuat kata jangan. Nah kalau sekarang di kurikulum terbaru ini Kumer ini banyak kan nggak boleh kata pakai jangan, nggak boleh jangan nggak boleh, lebih baik kata-kata yang positif, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Terus apa, duduklah di tempat masing-masing gitu. Kalau dulu jangan jalan-jalan kalau ada guru mungkin gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang lebih ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau sekarang itu siswa sendiri yang membuat peraturan-peraturan sendiri, dan mereka yang membuat hukumannya sendiri, mereka nanti yang melanggar akan mendapat hukuman yang mereka buat sendiri gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak bedanya. Iya betul Bu. Terima kasih. Sedikit mengoreksi bahwa bukan hukuman Bu, konsekuensi. Kalau hukuman itu yang membuat kita secara mendadak. Kalau konsekuensi itu kita buat bersama dengan murid
apa yang kamu lakukan nanti akan mendapatkan itu. Seperti itu. Betul seperti Bu Anja tadi, bahwa keyakinan kelas itu perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena agar mereka juga ikut meyakini apa yang mereka buat. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau yang buat kesepakatan hanya guru, itu berarti peraturan. Kalau kita buat bersama-sama, ini namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini secara penelitian ternyata hukuman ini akan menekan psikologi anak. Jadi tidak hanya hukuman fisik, ternyata hukuman kata-kata, psikis itu malah lebih bahaya Bapak Ibu. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu sudah belum membuat keyakinan kelas? Sudah tapi belum ditulis. Sudah tapi belum. Pak Dam sudah belum, Pak? Belum. Nah, ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu, yang pertama kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita memberikan kertas ataupun pendapat kepada siswa, mereka bebas menulis apapun. Ya, misalnya tidak boleh mencontek, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh. Apa yang mereka inginkan semuanya harus tulis. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi semua masukan anak-anak itu ditampung, dimasukkan. Pasti nanti ada yang sama, ada yang beda. Kemudian yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Betul seperti yang Bu Anja tadi ceritakan, bahwa tidak boleh ada kalimat negatif. Artinya kalimat negatif itu jangan membuang sampah sembarangan, jangan nakal dengan teman. Nah, kata jangan ini harus dibuang Bapak Ibu. Karena apa? Secara psikologis, kalau orang itu diberi penjelasan jangan, malah melakukan. Contohnya apa? Saya pernah lewat di metro, ada tulisan jangan tengok kiri, malah saya tengok. Itu udah insting Bapak Ibu, insting orang. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Pasti Bapak Ibu pasti malah noleh, iya apa enggak? Penasaran. Itu karena kita penasaran, itu insting manusia. Makanya kata-kata negatif itu harus dihilangkan menjadi kalimat positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, ya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat. Jadi pendapat yang sama itu tadi nanti dikumpulkan. Jawaban yang mirip-mirip dijadikan satu. Misalnya menjaga kebersihan kelas, ada yang piket, ada yang membuang sampah sembarangan, itu jadikan satu saja, menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak Bapak Ibu. Hanya 3-7. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak-banyak nanti mereka susah menghafalnya. Jadi ini keyakinan ini harapannya agar ditanamkan di dalam diri murid tersebut. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, ini ada 3-7 keyakinan, jangan lebih Bapak Ibu. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan penandatanganinya. Nah, ketika semuanya sudah setuju, kita buat lembar tanda tangan. Mereka harus menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Bisa 1 atau 2 atau 3 di dinding kelas agar mereka melihat terus dan meyakini. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ini saya membuat 1, 2, 3, 5. Yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini bukan saya yang buat Bapak Ibu. Ini kesepakatan anak-anak sendiri yang membuat. Atas usulan mereka sendiri, saya hanya menyimpulkan dan mengambil garis besarnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Yang pertama itu kita harus menjelaskan dulu keyakinan itu apa. Kita harus jelaskan dulu, jangan tiba-tiba yuk kita buat kesepakatan kelas. Mereka akan bingung, nggak tahu. Kalau kita langsung membuat, kita harus menjelaskan dulu prosedurnya gimana, tata caranya gimana. Nah, ini adalah sticky note, kertas catatan kecil yang pernah saya bagikan itu ya Bapak Ibu. Kita bagikan ke murid, mereka menulis apa
yang mereka inginkan, terus nanti ditempel di papan tulis, dan nanti saya menyimpulkan. Nah, ini adalah umpan balik. Selain menandatangani, kita harus membuat umpan balik. Umpan balik itu berisi pertanyaan, misalnya apakah kamu senang mengikuti membuat keyakinan kelas ini, apa kamu terpaksa. Nanti kita bisa mengevaluasi dari umpan balik siswa tersebut. Nah, ini adalah contoh penandatanganan. Nah, jadi kita buat tabel tanda tangan, jadi mereka menyetujui. Jadi dengan mereka menandatangani kesepakatan tersebut, mereka secara tidak langsung akan meyakini apa yang mereka buat tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Kalau tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin asing ya Bapak Ibu. Ada menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira ada yang pernah mempelajari ini apa belum? Belum ya Bapak Ibu. Nah, ini saya juga belajar ini Membuat merasa di CGP ini Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin membagikan pengalaman pelajaran yang sudah saya pelajari Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi penghukum, ini adalah kegiatan kita dalam menangani anak Bapak Ibu. Jadi dalam menangani anak itu ada 5 posisi ini. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini pasti kita semua pernah mengalami. Oke, ini saya tampilkan video Bapak Ibu. Video bagaimana guru berposisi sebagai penghukum. Silakan ditonton, nanti saya beri pertanyaan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nggak ada sekarang. Sana, Iya. kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol yang menghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah apa tidak melakukan seperti ini? Belum. Belum ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Monggo yang mau berpendapat. Gimana perasaan muridnya? Karena setiap Monggo dia Bu, mic-nya memberikan- Bu dipakai. Perasaannya kecewa karena setiap memberikan alasan memberikan alasan sebelum itu sudah ditolak duluan Oh, oleh iya. gurunya. Jadi tidak memberikan kesempatan murid untuk menjelaskan. Alasannya apa? Padahal tadi kita sudah belajar sendiri bahwa suatu hal yang dilakukan itu pasti ada penyebabnya. Tapi si guru ini tidak memberikan kesempatan siswa menjelaskan. Monggo ada yang lain? Kira-kira gimana perasaan murid kalau cara kita seperti itu? Campur aduk perasaannya yang Bu sampean. Nah, harus sih. Boleh sambil makan Bapak Ibu. Kalau kira-kira perasaan murid, aku mbiyen ki tau dadi murid, tahun duwe guru ya kaya ngono ki ya tau. Eh?
Ayo, alhamdulillah ya udah nggak ada. Jadi ya emang malah justru bukannya kok respect dengan guru apa yang dikatakan guru tersebut itu enggak. Itu yang ada malah ada perasaan jengkel sama guru itu. Iya bener itu. Jadi pernah juga pengalaman ada juga dulu anak sekolah kerjanane nongkrong nang omahku tak takoni, ngopo kok enggak gelem mlebu kelas? Ana Pak kayak Pak Lang ngopo galak wong emo aku mlebu. Nah, itu yang terjadi seperti itu kebanyakan. Oke. Jadi Bapak Ibu, jika kita menerapkan posisi penghukum, maka kemungkinan murid itu akan mempunyai perasaan dendam. Kemudian selain itu untuk anak-anak tertentu akan bersifat agresif. Bila sudah bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi jika ada murid yang emosinya tidak stabil, itu nanti bisa saja motor Bapak Ibu digembes atau digores ya Bapak Ibu. Ini sudah banyak Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ini posisi membuat merasa bersalah. Ini mungkin juga pernah Bapak Ibu mengalami. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Agak bukan kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini kok terasa tapi muridnya. Enggak, kalau murid cuma sekarang. Nah ini adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin ada ya Bapak Ibu ya, yang ada anaknya nakal, dibuat anak itu merasa bersalah. Nah terus gimana perasaan murid Bapak Ibu bila ditegur menggunakan cara ini? Ternyata Bapak Ibu, justru ini yang lebih berbahaya dari menghukum Bapak Ibu. Karena apa? Murid akan merasa bersalah merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini malah lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati. Tidak bisa mengeluarkan. Ya, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Kalau mereka dihukum jengkel, ngopo. Nah, kalau di pembuat merasa bersalah ini, kebanyakan murid akan memendam emosinya di dalam hati. Kemudian murid tertekan, dan inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini malah lebih berbahaya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi teman. Ramah ini. Rini. Naren. Kiki jangan terus udah. Naren meneng. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oh, mana ya? Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Perasaan murid ketika mendapat perlakuan seperti ini dari gurunya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah kok Adi nih, salah ketik nih ya Bapak. Naren hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lainnya. Jadi posisi teman ini biasanya hanya kepada guru-guru tertentu yang dia sukai. Karena dia merasa, wah Pak Guru, Pak Wicak ini enak lah, sering bantuin saya. Tapi ketika dengan guru lain, dia malah lebih parah nakalnya gitu Bapak Ibu. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naren lagi nih Bapak Ibu, bintangnya Naren. Muridnya kursi itu, saya muridnya kursi itu. Motornya terlambat. Bukan antas boleh. WP papat. Selamat Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini cocok. Ini cocok ya Pak Bu ya? Iya. Jadi kalau pelanggaran yang tidak terlalu berat, misalnya hanya terlambat, tidak mengerjakan PR, itu bisa kita selesaikan dengan konsekuensi yang ringan. Nah, perasaan murid jika mendapat perlakuan seperti ini Bapak Ibu, murid memahami konsekuensinya. Tentunya ini kita harus membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Kita buat dulu kesepakatan dengan murid, jika nanti terlambat apa konsekuensinya, murid tersebut mempunyai keyakinan mereka bahwa saya terlambat, saya harus apa, itu harus disepakati dulu. Kemudian dalam posisi ini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi biasa saja. Menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini posisi yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi manajer. Terakhir Naren nih, terakhir. Naren! Aduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di posisi ini guru tidak memberi hukuman, tetapi guru itu hanya menyadarkan murid tersebut apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah dia sendiri. Ini adalah posisi manajer. Tentunya perlu kita pahami juga, ini tidak untuk kasus berat ya Bapak Ibu, misalnya merusak barang sekolah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus yang berat itu mereka memang harus ada konsekuensinya. Nah, di posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini materi kita hampir habis Bapak Ibu. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ayo, monggo. Monggo. Ayo, kita dinginkan es breaking itu kan. Es itu apa Bapak Ibu? Es dingin. Dingin. Breaking itu apa? Keren. Break itu berhenti sejenak. Jadi kita berhenti sejenak untuk mendinginkan, mencairkan suasana kita yang sedikit ngantuk karena jamnya ya udah jam 12. Jadi bukan istirahat sejenak minum es bukan. Bukan Bapak Ibu. Jadi intinya ice breaking itu untuk mencairkan suasana agar kita lebih rileks, agar kita lebih. Aku air hangat aja. Mau. Oke Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, saya punya permainan. Ini lawan kata. Saya sangat suka lawan kata itu. Jadi lawan katanya, Lawan tulis nggak ya? Bapak cuma tinggal menyebutkan lawan katanya apa, ya. Misalnya jauh, dekat. Misalnya tinggi, pendek. Misalnya hitam, putih. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti tak tunjuk ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Tak tunjuk ini. Mewah, Pak Dam ini yang jawab. Sederhana. Sederhana. Tinggi, Rendah. Pak Dam dulu Bu. Jauh, Dekat. salah. Ayo. Kok bingung? Jauh? Dekat toh? Salah. Apa kira-kira? Ayo, konsentrasi. Konsentrasi. Jauh. Ayo. Coba gantilah, ganti. Bu Anja ya. Dingin? Panas. Malam? Malam? Siang. Terus atas? Bawah. Salah. Ayo apa? Atas. Ngisor. Dasar. Salah apa? Atas. Bawah. Ada yang tahu nggak? Ini lawan kata. Iya lawan kata. Heeh. Salah apa coba? Tinggi. Salah lawan katanya? Benar. Ayo. Tadi kan saya hanya mengubah apa intonasinya. Sebenarnya Pak Dam sudah betul. Apa tadi? Atas, bawah. Atas banyak. Tinggi. Saya hanya tinggi, Rendah. rendah. Saya hanya bilang Salah. salah. Harusnya
Benar. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Saya hanya merubah intonasinya. Sebenarnya sudah betul semua. Ketika saya bilang salah, tapi kalian kok bingung. Salah itu apa lawan katanya? Benar. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, semua masalah yang ada pada diri kita, pada semua orang itu pasti ada suatu penyebabnya. Dan ini adalah 5 penyebab suatu masalah itu terjadi Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi adalah seseorang tersebut akan melakukan hal-hal negatif atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini kebutuhan paling dasar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu di 5 ini mana yang paling penting? Yang paling Bapak Ibu butuhkan yang mana? Bertahan hidup dibutuhkan? Bertahan hidup ini maksudnya adalah ya makan, istirahat, makan, papan, itu termasuk bertahan hidup. Dibutuhkan ya Bapak Ibu. Jika kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi, misalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan kriminal, itu ya salah satunya penyebabnya karena ingin mencukupi kebutuhan bertahan hidup ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira Bapak Ibu membutuhkan nggak kasih sayang? Membutuhkan ya Bapak Ibu. Semua orang pasti butuh disayangi, diberi kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini bukan kita kayak menguasai kampung ini, menguasai kampung ini, tidak Bapak Ibu. Penguasaan di sini artinya sempit. Ya, nanti saya jelaskan. Yang keempat, kebebasan. Kita nggak butuh hiburan, kita nggak butuh kebebasan. Apa ya mungkin kita hidup serius terus gitu? Nggak mungkin ya Bapak Ibu. Iya betul, karena kita ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita butuh bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, jika kebutuhan dasar ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Oh ya, di mana tadi? Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya pengen pendapatnya Bapak Ibu lah gimana cara menangani ini. Monggo, cara menanganinya gimana? Cara Bu Ambar itu yang dilakukan adalah yang pertama komunikasikan dulu kepada Doni apa alasannya ia melakukan itu. Terus kemudian dia akan memberikan solusinya. Oke, terima kasih. Jadi kita harus menanyakan dulu penyebabnya apa. Terus setelah tahu penyebabnya, memberikan solusi. Nah, tapi kadang-kadang Bapak Ibu, anak itu tidak semuanya mau terbuka loh Bapak Ibu. Iya, betul. Kadang ada anak yang ditanyai malah bohong. Nah, itu gimana? Nanti akan kita bahas di materi ini Bapak Ibu. Nah, jika kita kaitkan dengan kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar apa yang belum
dicapai atau dipenuhi oleh Doni? Tahan hidup. Bertahan hidup, ya betul Bapak Ibu. Karena Doni tidak diberi bekal oleh ibunya, Mungkin tidak punya bekal. jadi otomatis dia akan merebut atau meminta temannya. Nah, ini jika dikaitkan dengan kasus yang ada di sekolah. Tetapi kalau mungkin ibunya sudah memberikan dia bekal, dia tidak mungkin akan nakal seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini jika kita kaitkan dengan kasus yang ada di sekolah. Karena Doni belum mendapatkan kebutuhan yang dasar, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ini dia minta perhatian Bapak Ibu. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu ke gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti semua masalah yang ada di sekolah kita, ataupun di kasus ini tuh, banyak dasarnya Bapak Ibu ternyata. Jadi kita jangan hanya, bocah ini nakal banget. Sebenarnya memang ada akarnya, akar penyebab mereka itu seperti itu. Kalau di kasus ini berarti dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Mungkin di kasus murid kita si Angga mungkin Itu ada butuh perhatian. Ya banyak sekali kebutuhannya ya Bapak Ibu. kosong itu, Pak. Ada Betul. yang tidak lengkap. Jadi di kasus ini Doni Kasih sayangnya kebutuhan akan kasih sayangnya masih belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kemampuan dasar, memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Etok-etoknya jadi apa ya? Bos. Nah, jadi bos lah. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, tapi ada sisi positifnya ya Bapak Ibu. Di dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, karena dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, kira-kira kalau kita bayangkan di kasus Angga, kayaknya ya seperti itu juga. Dia juga butuh penguasaan ya Bapak Ibu. Biar dia merasa paling hebat. Kemudian kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Ini yang kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Jadi Doni ini merasa bosan dengan makanan yang diberikan ibunya. Jadi dia mencoba untuk mencari kebebasan lain dengan meminta bekal temannya yang lain. Ya. Jadi ini kebutuhan Doni terkait kebebasan. Jadi Doni ini semua kebutuhannya belum terpenuhi Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka akan terlihat lucu. Mungkin di kelas kita banyak ya Bu, anak-anak kita yang susah untuk serius ya, karena mereka memang suka untuk melakukan hal-hal yang senang. Nah, di dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukan karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi ternyata Bapak Ibu, masalah itu pasti ada penyebabnya ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, tugas kita adalah mencari tahu kebutuhan dasar mana yang anak itu belum tercukupi. Nah, tentunya Bapak Ibu
untuk kasus-kasus yang berat itu kita perlu kolaborasi, kita perlu kerjasama dengan orang tua, karena nggak mungkin masalah itu kita selesaikan di sini tapi di rumah tidak diperhatikan dengan orang tua. Kita tetap perlu bantuan dan kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini yang materi terakhir Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi yang mencari solusi itu anak sendiri, kita hanya memfasilitasi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita menanyakan kembali apa keyakinannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana memperbaiki, bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi intinya segitiga restitusi ini adalah kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode Bapak Ibu. Ini metodenya kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita lakukan jika terdapat kasus yang ada di sekolah, yang harus kita lakukan pertama itu yaitu ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Misalnya anak kita panggil ke kantor, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara seperti apa? Kita seolah-olah bertanya dan mempunyai perasaan yang sama terhadap anak yang salah tersebut. Misalnya kita buat pertanyaan, "Nak, kamu kenapa kok datang terlambat?" Nah, kita bisa mengungkapkan, "Tidak apa-apa, Bapak juga pernah kok terlambat." Nah, kita samakan dululah perasaan dia dengan perasaan kita, itu samakan dulu. Kenapa kita harus stabilkan dulu identitasnya? Agar dia ini tidak merasa orang yang paling bersalah Bapak Ibu. Ketika orang yang paling bersalah ditanyai, "Ngopo kowe mau kok terlambat?" Nah, mereka akan tertutup Bapak Ibu untuk menceritakan apa masalahnya. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, mungkin anak ini merasa, "Wah, Pak Guru ini mengerti saya, memahami saya." Dan mereka pasti akan lebih terbuka untuk menceritakan apa masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, segitiga yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah kamu tentu punya alasan. Nah, kita menanyakan dulu. Kita menanyakan kesalahan-kesalahan apa yang dibuat. Ya. Setelah itu, contohnya nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita bertanya dulu, alasanmu ngopo melakukan seperti itu. Kemudian kita juga bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan simpel agar anak tersebut bisa terbuka, bisa menyelesaikan masalahnya. Di segitiga restitusi ini kita menghindari hukuman Bapak Ibu. Jadi ini hanya fokus di kasus-kasus yang ringan. Misalnya tidak mengerjakan PR, datang terlambat, kemudian tidak piket, hanya seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama bagaimana cara menangani kasus yang ada di sekolah kita, bisa dengan cara menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, harapannya adalah agar kita bersama-sama dapat memilih posisi yang tepat. Jadi kita harus menghindari posisi menghukum dan membuat merasa bersalah. Kita boleh menggunakan posisi teman, atau pemantau, ataupun manajer. Bapak Ibu, demikian presentasi diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.